Halo semua, balik lagi bersama Sendra Fatan dan sekarang aku ada di dealer Hyundai Pancoran. Nah, kita akan nge-review salah satu mobil baru dan sekaligus juga video review pertama yang ada di tahun 2021 ini. Pasti tahu dong mobil ini. Nah, mobil ini adalah Hyundai Palisade yang merupakan SUV yang paling besar dan paling mewah yang dimiliki oleh Hyundai secara global saat ini. Dan akhirnya setelah diluncurkan di Amerika Serikat, kemudian di Korea pada tahun 2018, akhirnya mobil ini masuk Indonesia di akhir tahun 2020 kemarin. Nah, motor seperti apa, keunggulan dan keunikan dari mobil ini, kita simak videonya. Nah, seperti ini tampilan eksterior dari Hyundai Palisade, ya, terutama di tampilan depan yang ada di sebelah aku ini mencerminkan benar-benar SUV, ciri khas SUV dari Hyundai. Apalagi ini sebagai SUV yang paling besar dan paling mewah dimiliki oleh brand Korea ini. Sebenarnya kalau kalian belum tahu nih, Palisade ini merupakan penerus dari Hyundai Santa Fe XL. Jadi sebenarnya ini Santa Fe XL sebenarnya Santa Fe yang lebih besar sedikit, yang diperuntukkan buat pasar Amerika Serikat. Dan juga Palisade ini merupakan versi produksi dari mobil konsep yang namanya Hyundai Grandmaster yang dipajang di pameran otomotif di tahun 2017 silam. Dan hasilnya desainnya masih bisa dikatakan apa ya, nggak jauh beda sama mobil konsepnya. Ya, ciri khas dari mobil Hyundai saat ini lah begitu. Dan kelihatan dari sini dia dia masih mempertahankan ciri khas SUV Hyundai yang khas Hyundai, yaitu grill casketing seperti ini dengan bahasa desain sensational sportiness dengan paduan garnish silver di sini dan ornamen chrome yang chrome-nya ini nggak kelihatan ngejreng banget seperti mobil chrome biasanya. Ini kayaknya chrome-nya agak sedikit ngedoff begitu dengan grill logo Hyundai yang sangat besar. Lalu juga di sini ada dua buah sensor parkir di sini, serta ini nih bagian lampunya cukup unik sekali. Kenapa? Karena memang posisi lampunya ini, petakan lampu ini mirip dengan beberapa SUV Hyundai lagi seperti Kona maupun Santa Fe. Nah, misalkan di bagian atas ini bukan lampu utama ya, tapi lampu utama itu diletakkan di bagian tengah sini nih. Ya, semuanya yang 3 kotak ini adalah lampu utamanya, serta di atas ini adalah lampu sen. Cuman yang paling unik dari lampu dari Hyundai Palisade ini adalah di bagian DRL sini nih, yang agak memanjang sampai ke bawah ini dan ada kayak kotak kecil begitu. Dan desain DRL seperti ini kemudian diturunkan ke crossover Hyundai Creta yang kurang lebih mirip lah desain seperti ini, cuman kalau Creta dia agak lebih menyiku begitu desainnya. Kalau ini kan agak lurus ke bawah. Dan ini merupakan salah satu ciri khas dari Hyundai Palisade seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke bagian sampingnya. Nah, beginilah tampilan samping dari Hyundai Palisade. Nah, bisa kalian di sini nih benar-benar ya mencerminkan ini SUV yang sangat raksasa, apalagi juga karena kelihatan nih, karena memang Palisade ini memang mungkin ditujukan untuk pasar Amerika Serikat, maka inspirasi desain dari Palisade ini nih, terutama bagian samping ini benar-benar seperti SUV Amerika. Mungkin kalau dari sekilas ya, kacamata orang awam itu bakal melihat mobil ini kayak Cadillac Escalade yang SUV dari Amerika itu yang sangat terkenal begitu. Dan walaupun ini dikatakan sebagai SUV yang paling premium, paling mewah di antara Hyundai, tapi ornamen chrome yang ada di sini ini nggak terlalu mencolok ya, nggak terlalu mencolok seperti mobil kebanyakan begitu. Terutama dari sini, ini ada bagian samping seperti ini yang mengalir dari sini sampai ke sana, lalu di bagian sini juga ada, serta di bagian bawah pintu juga ada ornamen chrome-nya. Tapi sekali lagi dia nggak terlalu menonjol banget seperti ya chrome biasa lah begitu. Dan uniknya lagi di bagian sana itu di bagian spion ini dia punya lampu sen yang desainnya cukup unik. Dia kelihatannya lampu ini dia desainnya kayak huruf C begitu, nggak kayak biasanya huruf garis aja begitu. Dan satu lagi dia punya ban itu ukuran juga tergolong raksasa juga, ukurannya 20 inci peleknya dengan ban dari Bridgestone Dweller ukurannya itu 245/50R20 dengan desainnya bisa dikatakan menurut aku nih cukup cantik sekali begitu ya. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Nah, begini tampilan dari bagian belakang dari Hyundai Palisade dan kelihatan banget ya, ini bagian belakang ini dia cenderung mengotak sekali dan terlihat sekali. Yang paling menonjol dari pintu belakang ini adalah tulisan Palisade yang memanjang sampai ke kanan seperti ini ya, benar-benar mencerminkan mobil yang sangat mewah ya begitu. Dan di belakang sini juga tentu saja ada antena yang sayangnya belum masih model seri Vio, dia masih shortball. Dan aku juga lupa situ ada roof rail, ada roof spoiler, kemudian ada
desain apa ya, desain lampu yang tentu saja sudah LED. Dan yang unik ya, di sebelah lampu ini juga ada garnish ala chrome ini, garnish chrome ini yang seakan-akan ini memanjang seperti di bawah, ke bawah sini. Dan ini memang desain ini dibuat kayaknya mirip dengan di bagian depan sana. Cuma bedanya kalau depan itu dia lampunya DRL, jadi lampu DRL maksudnya, sedangkan kalau ini ya jadi ornamen biasa begitu. Tapi mencerminkan bahwa desain ini benar-benar dibuat yang senada. Serta juga ada ini ada garnish di sini, garnish silver juga. Dan di bawah sini yang bagian kecil ini adalah buat rear fog lamp. Sama satu lagi, ini adalah emblem 2.2D yang menyatakan bahwa Hyundai Palisade yang dijual di Indonesia ini hanya dijual dalam satu tipe mesin, yaitu mesin 2200 cc diesel. Nah, itu informasi lengkapnya di bagian mesin sana nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Sekarang kita buka bagasinya ya. Nah, kebetulan bagasi di Palisade ini dia sudah menggunakan power tailgate, jadi tinggal tekan aja, dia akan langsung buka. Seperti ini ruang bagasinya. Tapi sebelum kita bahas ruang bagasinya, selain dia pintu bagasi sudah menggunakan power tailgate, ini pada saat ini dia juga punya fitur namanya Smart Pull Tailgate. Jadi sebenarnya Smart Pull Tailgate ini dia berguna sekali kalau misalkan kita bawa barang, tapi kita nggak perlu susah untuk pegang handle pintunya karena banyak bawa barang gitu. Jadi caranya adalah kita tinggal secara ini mobil harus dikunci dulu ya kan pertama-tama. Yang kedua kita di kantong itu kita udah bawa kunci gitu. Terus kita ceritanya bawa barang, kita deketin mobilnya ke pintu bagasinya, lalu nanti lampunya akan langsung kedetek nyala langsung, nanti kita akan badan kita akan jauh dan pintunya akan langsung kebuka gitu. Jadi mungkin menurut aku ini lebih praktis dibandingkan kick sensor yang kadang-kadang masih kebingungan mana sensornya untuk menendang kakinya seperti untuk buka bagasinya. Oke, sekarang kita bagasinya seperti ini, kita nyalain dulu bentar. Nah, seperti ini ruang bagasinya ini yang menurut aku ini untuk sebuah mobil SUV yang besar ini cukup lega ya. Dan nggak cuma itu, dia juga punya barang tempat lain ini untuk misalkan kayak ada dongkrak, kemudian mungkin barang-barang yang lebih kecil bisa taruh di bawah sini gitu. Dan tak lupa juga di samping sini juga ada power outlet, kemudian ada lampu baca di sini. Dan sekali satu lagi, kalau misalkan merasa bagasi ini masih kurang begitu lega, kita bisa melipat kursi baris ketiga seperti ini. Talinya panjang banget ya, seperti ini. Dan yang kedua, nah kemudian kita panjangkan seperti ini. Nah, kelihatan jadi rata banget. Dan kalau masih merasa belum cukup, kita tinggal lipat aja, kita nggak perlu harus ke samping buat lipat kursi baris kedua, kita tinggal pencet aja langsung. Nah, yang kedua praktis deh. Jadi kita nggak perlu lipat ke sana, kita tinggal pencet aja, langsung semua bagasinya rata lantai. Nah, jadi catering nggak perlu jadi hambatan untuk agar bagasi ini tetap rata lantai. Sekarang kita menuju ke bagian interiornya. Akhirnya setelah kita bahas soal eksterior dari Hyundai Palisade ini, sekarang kita sampai di interiornya ini. Dan interior terutama dashboard dari Hyundai Palisade ini kesannya mewah sekali dan besar seperti eksterior mobilnya ini. Kelihatan banget kan terutama dari bezel ini ya. Ini bezelnya ini manjang, yang warna piano black ini manjang dari head unit sampai ke speedometer ini. Panjang sekali. Ini benar-benar inspirasi dari mobil Eropa begitu. Terus juga ini bahannya sudah soft touch di sini, kemudian soft touch juga, di sini juga soft touch. Walaupun di bagasi ini masih pasti juga, tapi ya kan nggak gitu kelihatan juga begini ya. Terus untuk joknya, ini joknya dia sudah menggunakan lapisan kulit dari letter napa nih, seperti ini, yang dia ada motif kayak diamond seperti ini. Dan pengaturnya sudah elektrik, dan juga bukan cuma pengatur elektrik, tapi sudah dilengkapi dengan memory seat yang ada di sebelah driver seperti ini ya, tombol 1, 2, dan set. Bahkan ketika mau nyalain mesin dari mobil ini, itu joknya bakal langsung maju nih, menandakan bahwa mobil kita nih siap-siap mau nyetir Hyundai Palisade ini ya. Terus apalagi ya, untuk warna interiornya dari Hyundai Palisade ini ada tiga, yaitu yang pertama ada full black, yang kedua ada warna beige, navy blue begitu, dan yang ketiga adalah seperti di mobil ini adalah full black dengan jok warna merah berganti seperti ini. Jadi ada tiga pilihan warna dan semuanya tanpa ada tambahan harga sama sekali. Tapi dari tiga pilihan warna ini, untuk tipe signature seperti di unit ini cuma tersedia dua pilihan warna, yaitu yang navy blue beige sama yang full black dengan jok merah berganti seperti ini. Sedangkan yang full black itu hanya tersedia di tipe terendah Palisade, yaitu tipe prime ya. Lalu kita back lagi ke dashboardnya ini. Dashboard ini kelihatan dari sini ya,
tentu saja sekali lagi mewah. Dan ini setirnya nih ya bisa dikatakan mirip dengan Hyundai yang ada ya, seperti Hyundai Santa Fe begitu, dengan di tombol di sebelah kiri buat tombol audio dan sebelah kanan buat ngatur MID sama cruise controlnya. Tapi memang cruise control yang ada di mobil ini dia belum adaptif tapi ya masih model biasa begitu. Dan sekarang kita masuk ke bagian panel instrumen ini, dia memang panel instrumen ini bisa dikatakan masih belum full digital seperti Palisade kaligrafi, yaitu tipe tertinggi yang dijual di Korea ataupun di Amerika Serikat begitu. Tapi setidaknya MID dari Hyundai Palisade ini sekarang cukup gede ya, ini ukurannya 7 inci, tapi yang prep itu cuma tau nggak berapa ukurannya, sekitar 3 inci, kecil banget gitu. Jadi mendingan lebih baik beli yang Palisade yang tipe signature ini karena ukuran cukup gede begitu. Dan tentu saja MID sini dia membuat beberapa informasi penting seperti adanya apa tuh jarak tempuh, konsumsi BBM, kemudian kita bisa mengatur beberapa fitur-fitur ada di mobil ini, baik itu untuk pintu, lampu, kemudian fitur safety ada di mobil ini gitu. Lalu ada lampu indikator, lalu ada tachometer sebelah kiri dan speedometer di sebelah kanan ya. Lalu di sini juga udah ada auto dimming spionnya, serta nah ini head unit ini dia sudah tentu saja udah indes OEM dari pabriknya sana. Dia ukuran 8 inci dengan fiturnya cukup lengkap ya, ada radio, kemudian ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian kita bisa mengatur beberapa fitur seperti ada ASCII rear climate control di belakang. Jadi yang di belakang kalau misalkan nggak bisa menjangkau tombol-tombol ASCII di belakang ini karena dia di bawah sini, kita bisa mengaturnya di depan sini ya. Lalu di sini tak kalah penting ya, ini ada yang unik yaitu quiet mode. Jadi quiet mode ini dia bisa kalau misalkan di belakang ini lagi tidur dan nggak mau diganggu semua suara, maka kalau kita ngaktifin quiet mode maka speaker di belakang sana ini akan dimatikan dan hanya aktif yang di bagian tempat sini. Dan itu pun yang di bagian tempat itu volumenya dikecilin jadi 7 aja ya. Ini memberikan kesan ketenangan lagi tuh untuk di penumpang belakang sana ya. Terus juga sayangnya walaupun ini indes dari pabriknya, tapi untuk ukuran bezel yang segede ini dan dashboard sebesar ini menurut aku nih terlalu kecil, kayak aftermarket gitu. Padahal Hyundai Palisade di luar sana dia punya pilihan head unit yang ukuran itu sekitar 10 inci. Ya seharusnya sih untuk mobil yang semewah dan semahal ini harus dikasih head unit lebih besar dan biar lebih pas dengan ukuran bezel di dashboardnya. Gitu. Lanjut ke bagian bawah, ini di bagian tombol sini ada tombol buat ngatur head unitnya ini di atas sana ini. Lalu, nah ini AC-nya AC sudah tentu saja digital dan pengaturannya itu triple zone. Jadi triple zone ini dia baik to driver untuk penumpang depan sama di belakang sana itu bisa mengatur suhu dan kecepatan anginnya berbeda-beda. Nah itu yang uniknya dari mobil Hyundai Palisade ini. Karena kan biasanya untuk harga segini SUV ini paling dual zone aja, belakangnya ya dapat dari depan aja. Tapi untuk yang penumpang belakang itu bisa mengatur suhu dan anginnya sendiri ya. Dan jangan lupa juga dia dilengkapi dengan air purifier. Lalu di bawah sini ini adalah tombol transmisi. Jadi transmisi ini dia sudah menggunakan tuas lagi, tapi melainkan dengan tombol-tombol seperti ini dengan transmisi 8 speed ya. Ini ada P, R, N, D. Dan di sebelah kanan di sebelah kiri ada auto hold. Dan uniknya rem parkir dari mobil ini dia tidak diletakkan di sebelah sini, tapi di sebelah kanannya letaknya agak bersembunyi nih di sebelah kanan setir nih, di sebelah sini nih yang ada tombol buat power back door, ada tombol-tombolan di sebelah sini. Pokoknya memang bukan di bagian tengah lah begitu. Lalu nah ini buat ngatur drive mode. Yang di drive mode ini ada 4 pilihan. Yang pertama adalah Eco, Comfort, Sport, dan Smart. Ya, sedangkan khususnya tipe all-wheel drive yang signature all-wheel drive dia juga punya pilihan namanya itu multi terrain mode. Jadi kita bisa mengatur mode berkendara dari all-wheel drive ini sesuai dengan kondisi jalannya, apakah itu becek, apakah itu jalan rusak seperti itu. Lalu di sebelah sana ada tombol buat kamera mundur, ada buat sensor parkir, dan satu lagi nih ciri khas dari Hyundai kekinian ini yaitu adanya jok buat pemanas dan ventilasi. Jadi ada 2 pilihan nih, ada yang mau pengen anget joknya atau itu tambah dingin dengan adanya angin-angin yang di sebelah sini nih ya. Jadi fitur ini bukan hanya di jok depan saja baik di driver ataupun penumpang depan, tapi nanti nih kita akan coba juga di belakang sana juga itu punya fitur seperti juga. Lanjut di bagian sini ada 2 buah cup holder, lalu ada wireless charging di sini, serta untuk USB chargingnya itu dia ada di sebelah sini juga nih, ada di sini juga di bawah sini, lalu di sini juga ada, dan di sini juga di console box yang agak jauh ini juga ada USB port juga. Jadi di bagian tempat sini itu udah ada 3 ya, itu udah cukup banyak begitu. Nggak lupa juga di sini juga ada sunroof. Ya sunroof ini dia bukan cuma 1 tapi ada 2 sekaligus, yaitu di depan dan juga di tengah.
Dan khusus bagian depan ini dia sunroof ini dia bisa dibuka kacanya, sedangkan kalau di bagian belakang sana itu benar-benar nggak bisa dibuka, cuman kaca doang gitu. Tapi penutupnya itu kita bisa buka tutup melalui di sini juga. Seperti itu, oke. Lanjut lagi di fitur safety-nya. Untuk fitur safety bisa dikatakan cukup lengkap. Pertama, dia punya 6 buah airbag, kemudian ada tulisannya ABS, ABD, brake assist, ada stability control juga ya. Dan di pas ini dia juga punya beberapa fitur safety yang cukup canggih, walaupun dia belum punya fitur kayak automatic emergency braking ya, seperti kayak misalkan blind spot warning yang akan mendeteksi ketika ada kendaraan yang ada di samping kita gitu. Lalu ada red cross traffic alert yang akan mendeteksi ketika kita mau keluar dari parkiran, mau mundur seperti itu. Lalu dia juga punya dua fitur unik yang bisa dikatakan jarang ditemukan di mobil sekelasnya, seperti namanya itu istilahnya itu safe exit assist. Jadi fitur ini dia berguna sekali ketika misalkan ada anak nih yang duduk jok belakang mau keluar pengen cepat-cepat keluar begitu, tapi di luar sana di samping itu ada mobil mau lewat. Nah, ketika fitur diaktifkan maka anak ini nggak bisa sembarangan buka pintu karena mau pengen buru-buru, tapi ternyata di mobil sana ada yang jalan. Lalu satu lagi, dia punya fitur namanya itu rear occupant alert. Jadi kalau misalkan kita mau keluar nih, udah keluar dari mobil, tapi kita nggak nyadar nih bahwa di dalam mobil ini ada orang ataupun hewan yang masih ada di mobil ini. Jadi begitu kita keluar dan ternyata di dalam ada orang, maka mobil ini langsung bunyi mau kayak klakson gitulah begitu, sehingga itu akan memperingatkan kita agar selalu mengeluarkan orang atau hewan di mobil setelah mobil ini dimatikan gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita masuk ke jok baris kedua dari Hyundai Palisade. Nah, Palisade yang dijual di Indonesia itu dia hanya tersedia dalam model captain seat seperti ini. Ya, mungkin karena ya mencerminkan kesannya mewah, kemudian eksklusif, karena mobil ini merupakan SUV yang termewah yang dimiliki oleh Hyundai. Sebenarnya di luar sana Palisade itu dia juga punya model yang jok standar yang nyambung yang model itu bench seat itu, yang sehingga bisa muat 8 orang. Tapi yang masuk Indonesia itu dia hanya masuk dalam captain seat seperti ini yang hanya bisa muat total itu 7 orang saja ya. Untuk pengaturan sendiri bisa dikatakan ya manual nggak ada elektriknya, tapi dia punya legroom dan headroom yang masih sangat lega. Ya maklum lah karena ini ukurannya juga sangat besar. Bahkan dengan ada sunroof itu nggak menghalangi legroom dari mobil ini, jadi benar-benar lega lah. Dan apalagi dengan adanya 2 sunroof di sini, walaupun cuman tirai yang kita bisa buka tutup, tapi setidaknya ini masih memberikan kesan yang lega sekali ya. Ya apalagi juga mewahnya juga terpancar sekali. Kenapa? Karena plafon ini dia menggunakan bahan bludru atau suede ya. Jadi ini benar-benar kelihatan nih ada bekas-bekas ini, jadi rasa bahan bludru di sini. Dan nggak lupa juga kisi AC itu tersedia di bagian plafon ini sama di belakang sana. Dan satu lagi di sini yang nggak kalah penting, ini juga punya tirai yang memberikan kesan privasi ya, karena biasanya kalau punya orang punya mobil ini kan biasanya para bos-bos yang udah uangnya banyak begitu. Dan terus saja dengan adanya tirai seperti ini, walaupun pengaturan masih manual, tetapi orang-orang nggak akan tahu keberadaan kita gitu, tinggal karena jalannya kan tirai seperti ini ya. Dan di Dotime itu juga ada, selain bahannya sudah soft touch ya begitu, ini juga ada cup holder yang bukan cuma satu tapi ada 2, ya 1, 2 dan ada 3. Jadi ini kayak buat taruh kayak apa tuh, kayak cangkir di sini, kayak di sini buat taruh botol air minuman gitu. Satu lagi juga ini AC-nya itu kita bisa mengatur suhu dan kecepatan anginnya sendiri, karena namanya juga mobil ini dia punya sistem triple zone, depan beda, sopirnya beda, penumpang beda, dan penumpang belakangnya juga beda. Dan nggak kalah uniknya, jok ini walaupun pengaturannya masih manual, tapi dia punya fitur juga sama seperti bagian depan, yaitu jok ventilasi dan jok pemanas. Dan aku pernah nyobain jok pemanas itu, dan setelah berapa lama itu benar-benar kerasa panas gitu. Apalagi aku coba set di kecepatan yang paling tinggi yang ada tiga garis gitu, dan benar-benar di tengah AC yang mobil yang dingin, karena AC-nya itu benar-benar bagus juga, panas, kerasa panas banget ya. Jadi benar-benar apa ya, Hyundai ini nggak menganaktirikan fitur, bukan cuma di bagian depan doang, bahkan di bagian tengah. Mungkin karena juga mikir bahwa yang ini ya memang juga orang-orang yang memang sudah mampu seperti itu. Lalu di bawah sini juga ada power outlet, dan yang unik lagi di sini USB chargernya ini dia letakkan di bagian samping jok depan sini ya. Jadi totalnya 2, dan dia biasanya kan kalau di samping sini kan dia akan di bawah ya, tapi kalau di
Hyundai Palisade ini dia taruh di bagian sini. Jadi kalau misalkan kita colok kabel ini, kita tinggal taruh aja di sini di kantong joknya yang ada 2 juga begitu. Sekarang kita masuk ke jok baris ketiganya. Nah, sekarang kita di baris ketiga dari Hyundai Palisade, dan bisa dibilang walaupun dia jok baris ketiga paling belakang gitu, tapi dia masih punya headroom yang cukup lega juga. Lalu legroom ya, walaupun ini di paling belakang, tapi masih sama nyamannya dengan di baris kedua nih. Cukup menarik sih, tapi ya nggak heran, namanya juga SUV paling besar, pastinya tentu saja harus memberikan kenyamanan baik di depan, tengah, dan juga di belakang gitu. Dan jok baris ketiga ini dia bisa muat bukan cuma 2 orang, tapi 3 orang. Baik kelihatan di headrestnya ada 1, 2, dan 3, serta di sini juga ada seatbelt yang buat jok penumpang tengah di baris ketiga ini ya. Jadi terus di sini juga ada cup holder ya, cup holder ada 1, 2, 3, 4, dan di sini di sebelah kiri kanan juga ada USB port charging di sini dan di sini juga. Jadi total semua mobil ini di Hyundai Palisade ini ada 7, yaitu 3 di depan, 2 di samping, dan 2 di tengah, dan 2 lagi di belakang saya ini ya. Terus juga, oh ya, hampir lupa, untuk masuk di sini itu ada dua cara. Pertama, karena ini captain seat, maka kita bisa langsung masuk ke lorong di sini, atau kalau misalkan nggak mau repot-repot, kita tinggal pencetin tombol yang ada di jok di sini, jok captain seatnya nih. Mau yang di atas, mau di bawah tuh sama aja fungsinya. Jadi lebih praktis kan kalau misalkan kita tekan tombol aja, nggak perlu untuk tekan manualnya. Oh, meskipun juga ada manual sih, tapi ya setidaknya kita bisa langsung masukin tanpa harus masuk ke lorongnya begitu. Lanjut apa lagi ya? Oh ya, di sini juga ada nih. Ini ada semacam sensornya. Ini sensor nih buat fitur yang tadi aku sebutin, yang fitur safety tadi, yang kayak safe exit atau rear occupant alert begitu. Serta di sini juga ada lampu baca. Dan terakhir, ini yang tadi aku bilang, ini dia ada plafon ini dia suet nih, kelihatan banget ada gorisan ya, bekas-bekas tangan-tangan gitu. Dan bukan cuma bagian atas doang, tapi di sini di bagian pilarnya juga kayaknya dilapisin suet nih, kayak bukan plastik nih. Soalnya ini pastikan dia harus keras, tapi ini kayak agak tebel begitu. Dan jangan lupa juga ada kisi AC juga. Jadi total ada 1, 2, 3, 4 kisi AC di plafon. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Sekarang kita masuk ke ruang mesin dari Hyundai Palisade. Nah, Palisade yang dijual di sini hanya sedia 1 pilihan mesin, yaitu mesin diesel kapasitas itu 2200 cc, tenaganya 200 PS, dan torsi 440 Nm. Nah, mesin ini bisa dikatakan nih mirip sekali dengan speknya itu dengan Santa Fe, Hyundai Santa Fe SUV lebih kecil dari Palisade, dan juga Kia Grand Sedona. Jadi bisa dikatakan nih mesin ini mesin yang familiar buat bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya dia juga punya pilihan mesin yang lain, itu mesin bensin kapasitasnya 3800 cc V6, tenaganya 261 PS, dan torsi 355 Nm. Cuman karena di sini pajak bensin buat yang kapasitas segitu tuh sangat tinggi, makanya ya mau nggak mau Hyundai hanya menjual mesin diesel saja untuk menjaga harganya lebih kompetitif. Dan transmisi di mobil ini hanya ada satu pilihan saja, yaitu 8 speed automatic yang dengan model tombol-tombol seperti ini yang bisa disebut sistem shift by wire. Dan transmisi ini dia punya pilihan pedal shift, jadi dia punya pilihan simulasi gigi manual seperti itu. Sekarang kita menuju ke bagian kesimpulannya. Nah, jadi memang Hyundai Palisade ini bisa dikatakan sebagai alternatif untuk mendapatkan SUV yang tidak hanya besar, tapi juga memberikan aura yang mewah dan premium. Kenapa? Karena biasanya kalau beli SUV yang premium, mungkin alternatifnya ada berapa. Mungkin misalkan kayak kalau sama Asia, kayak misalkan Toyota Land Cruiser atau Mitsubishi Pajero, bukan Pajero Sport ya. Atau yang langsung yang naik kelas lagi kayak misalkan SUV kayak Mercedes, BMW, yang pokoknya brand-brand premium Eropa lah begitu. Tapi dengan adanya Hyundai Palisade ini, dia bisa memberikan alternatif yang yang belum pernah dilakukan oleh brand Korea sebelumnya. Apalagi sebenarnya sih mobil ini dia punya rival, yaitu Mazda CX-9. Tetapi yang CX-9 ini dia cuma bisa mesin bensin, sedangkan yang Palisade ini dia punya pilihan mesin diesel. Ya, sehingga ya bagi ada penggemar yang cinta suka dengan mesin diesel, ya bisa dibilang ini adalah salah satu pilihan yang pas untuk mobil, pilihan pas untuk yang pecinta dieselnya begitu. Apalagi juga selain mewah dan besar, dia juga punya beberapa fitur yang unik ya, seperti halnya misalkan di jok baris keduanya itu dia bukan cuma captain seat, tapi dia ada pemanas dan pendinginnya. Lalu juga untuk beberapa fitur seperti kayak halnya quiet mode, lalu ada kayak kamera mundur, lalu juga ada
transmisi yang model-model Thomas itu dan lain-lain sebagainya, sehingga memberikan value yang cukup bagus untuk sebuah SUV yang sebesar ini. Nah, untuk harganya sendiri di Hyundai Palisade ya sekarang dijual dengan harga mulai dari 777 juta rupiah untuk tipe Prime. Lalu yang Signature yang two-wheel drive itu harganya tuh 888 juta rupiah, benar-benar angka hoki ya. Lalu dan satu lagi yang tipe paling mahal yaitu Signature all-wheel drive, yang itu yang penggerak all-wheel drive. Jadi Hyundai Palisade Signature yang dengan tambahan fitur Hyundai Traction Control all-wheel drive ya begitu ya. Itu dengan harga yang lebih mahal yaitu 1.078 juta. Itu karena memang all-wheel drive itu dia kenakan pajak lebih tinggi buat di Indonesia ya. Jadi memang Indonesia itu masih ada perbedaan antara yang pajak yang roda penggerak 2 roda dengan penggerak roda 4 roda begitu. Oke, itu tadi video review mengenai Hyundai Palisade, mobil pertama yang kita review di tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan mengenai pembuatan video review ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalkan kalian pengen test drive atau pengen lihat mobil ini, atau bahkan ingin beli mobil Hyundai Palisade ini serta mobil Hyundai lainnya, kalian bisa datang langsung ke Hyundai Pancoran. Bisa langsung hubungi Mas Andri yang nomor WA-nya ada di deskripsi. Nah, terima kasih bos nonton video review ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, serta jangan lupa merasa bahwa video ini berguna bagi teman-teman kalian, jangan lupa juga untuk klik share. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fotas, serta nyalakan lonceng jika ingin nonton video ini pertama kalinya. Terima kasih buat nonton sekali lagi. Sampai bertemu lagi video lain selanjutnya. Bye-bye.